Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasa Harifah. Di sini saya akan memaparkan terkait fitur-fitur yang ada di Stockbit, terutama fitur yang ada pada Keystart, yang mana pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas sistem informasi akuntansi keuangan yang diampu oleh dosen Pak Ade. Saya akan langsung menjelaskan dan memaparkan dari fitur-fitur yang ada di Stockbit ini, terutama di Keystart. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi web desktop dari Stockbit, yang mana dari tampilannya sudah terlihat di sini, sudah terlihat bahwa sudah ada perusahaan yang akan kita analisis lagi, yaitu perusahaan BCA atau BBCA. Nah, di sini kita akan langsung saja membahas tentang Keystart, fitur-fitur yang ada di Keystart. Ya, dari perusahaan BBCA ini. Yang pertama, ada current valuation, yang mana current valuation ini adalah nilai saat ini. Nilai adalah istilah yang digunakan dalam konteks investasi untuk merujuk pada nilai total pasar suatu aset atau perusahaan pada waktu tertentu. Nilai ini mencerminkan estimasi pasar mengenai seberapa bernilai aset atau perusahaan tersebut saat ini. Current valuation dapat diterapkan pada berbagai jenis aset, termasuk saham, obligasi, properti, dan juga perusahaan. Nah, kita akan analisis dari current valuation BBCA ini. Current valuation yang pertama ini terdapat banyak lagi, yaitu banyak dari poin-poin dari current valuation ini terdapat current PE ratio, current PE ratio TTM, forward PE ratio, dan sebagainya. Nah, kita akan analisis dari yang pertama ini, yaitu ada rasio PE, current PE ratio. Nah, di sini terlihat bahwa angkanya yaitu 23,42. Dan current PE ratio TTM ini 23,59. Juga forward PE ratio ini terdapat 21,40. Nah, kita bisa analisis bahwa rasio PE saat ini adalah forward PE yang lebih rendah dari PE TTM dapat menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang positif atau perbaikan dalam laba yang diharapkan. Namun perlu juga mempertimbangkan apakah perbandingan ini sesuai dengan industri dan rata-rata pasar. Kemudian ada earning yield TTM. Nah, untuk earning yield TTM ini terdapat 4,24%. Yang mana kita bisa analisis bahwa earnings yield ini positif, yaitu tanda baik, tetapi perlu diperhatikan dengan tingkat pengembalian investasi lainnya untuk menilai daya tarik relatifnya. Kemudian ada price to sales TTM. Price to sell TTM ini berada di angka 11,06, yang mana price TTM ini juga ada price to book value, terdapat angka 4,82, dan juga ada price to cash flow yaitu 18,47, dan juga price to free cash flow di angka 19,74. Nah, dianalisis bahwa rasio-rasio ini menunjukkan valuasi dari berbagai perspektif, perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis dan industri untuk menilai apakah valuasi tersebut masuk akal. Kemudian ada EV to EBIT TTM dan juga EV to EBITDA TTM, dan juga kedua ini berada di angka yang ke 18,83 dan 17,87. Yang mana kita bisa analisis bahwa
Rasio nilai perusahaan terhadap laba operasional dan laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi memberikan gambaran tentang seberapa baik valuasi mempertimbangkan struktur modal dan profitabilitas operasional. Kemudian ada PEG ratio di angka 0,80, PEG ratio 3 year di angka minus 0,69, dan PEG forward di angka 2,36. Nah, analisisnya itu PEG ratio ini yang positif dan mendekati 1, khususnya pada PEG ratio dan PEG forward, mungkin menunjukkan nilai yang masuk akal berdasarkan pertumbuhan yang diharapkan. PEG ratio 3 tahun yang negatif mungkin menunjukkan bahwa pertumbuhan historis tidak sejalan dengan valuasi saat ini. Baik, itulah analisis dari current valuation. Kemudian kita akan lanjut ke fitur key stat selanjutnya, yaitu ada per share. Nah, per share ini atau per saham adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nilai suatu aset atau keuntungan yang dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dalam investasi, per share sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Misalnya jika EPS atau earning per share suatu perusahaan meningkat, maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, kita akan analisis per share BBCA. Nah, di sini per share terdapat banyak fitur juga, ada current EPS yang berada di angka 391,01, current EPS annualized di angka 393,92. Nah, bisa dianalisis dari kedua per share ini, yang mana earning per share mencerminkan profitabilitas per saham. Peningkatan antara EPS TTM dan EPS annualized menunjukkan adanya pertumbuhan laba dalam periode terkini. Ini dapat dianggap sebagai sinyal positif. Kemudian ada revenue per share atau TTM di angka 833,89. Bisa dianalisis bahwa revenue per share ini mengindikasikan pendapatan per saham. Peningkatan pendapatan per saham dapat mencerminkan pertumbuhan bisnis. Perlu dibandingkan dengan tren industri dan perusahaan sejenis juga. Kemudian ada cash per share quarter di angka 121,98. Yang bisa dianalisis yaitu cash per share ini mencerminkan jumlah kas yang tersedia per saham. Tingkat kas yang tinggi per saham dapat memberikan fleksibilitas finansial dan potensi untuk investasi atau pengembalian nilai pada pemegang saham. Kemudian ada current book value per share, berada di angka 1,912,40. Nah, analisisnya dari current book value per share ini ialah mencerminkan nilai bersih per saham. Peningkatan dalam nilai buku per saham dapat menunjukkan pertumbuhan aset bersih perusahaan. Perlu dibandingkan juga dengan harga pasar saham untuk menilai valuasi. Selanjutnya ada free cash flow per share. Free cash flow per share TTM. Berada di angka 467,40. Nah, bisa dianalisis bahwa free cash flow per share ini mencerminkan jumlah uang tunai yang tersedia setelah pengeluaran modal. Tingkat free cash flow yang positif dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk investasi atau distribusi kepada pemegang saham. Baik, itulah pembahasan dari key stat per share. Selanjutnya kita akan berlanjut pada key stat selanjutnya, itu solvency. Nah, solvency ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Solvency diukur dengan membandingkan jumlah aset perusahaan dengan jumlah utang perusahaan. Dalam konteks perusahaan, solvabilitas merujuk pada kapasitas perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya ke jatuh tempo, termasuk hutang jangka panjang dan kewajiban lainnya. Nah, di sini kita bisa analisis dari solvensi BBCA. Terdapat, meskipun beberapa metrik keuangan BBCA tidak memiliki nilai seperti current ratio, quick ratio, terus juga debt to equity ratio, ini tidak ada, LP juga tidak ada nilainya.
kita masih dapat menganalisis dan mengidentifikasi informasi yang dapat diperoleh dari metrik-metrik yang ada nilainya ini, seperti total liability ini. Nah, kita bisa analisis dari total liability ini terdapat di angka 4,86, yang mana analisis dari total liability ini yaitu rasio ini mencerminkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Angka yang tinggi mungkin menunjukkan tingkat utang yang signifikan. Kemudian ada financial average, yang mana berada di angka 5,86. Bisa dianalisis dari financial leverage mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai asetnya. Angka yang tinggi menunjukkan tingkat utang yang tinggi dan dapat meningkatkan risiko keuangan. Selanjutnya ada Altman Z-score yang mana berada di angka 1,02 dengan analisis yang bisa dilihat bahwa ini adalah indikator kebangkrutan potensial. Nilai di bawah 1,8 dapat menunjukkan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, skor 1,02 ini memungkinkan menghasilkan risiko keuangan yang signifikan. Baik, lalu ada di free cash flow quarter, berada di angka 4,836. Nah, analisisnya yaitu free cash flow yang negatif dapat menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih sedikit uang tunai dari yang dihabiskan selama periode tersebut. Ini bisa menimbulkan masalah likuiditas atau menunjukkan kebutuhan untuk membatasi pengeluaran. Baik, itulah tadi pembahasan dari keystat solvency. Selanjutnya kita akan beralih ke fitur keystat dari manajemen effectiveness. Nah, manajemen effectiveness ini adalah konsep yang mengukur sejauh mana manajemen suatu perusahaan mampu mengelola sumber daya dan operasional perusahaan dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Efektivitas manajemen dapat diukur dengan berbagai metrik dan indikator kinerja yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang baik, mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kita bisa analisis dari manajemen effectiveness BBCA ini. Terdapat return on assets berada di angka 3,49, yang mana bisa dianalisis bahwa return on asset ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari asetnya. ROA ini sebesar 3,49, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan sekitar 3,49 sen laba untuk setiap dolar aset yang dimilikinya. Perbandingan dengan industri dan tren historis dapat memberikan konteks yang lebih lanjut. Selanjutnya ada return on equity, berada di angka 20,45%, yang mana bisa dianalisis bahwa ROE ini mencerminkan tingkat pengembalian bagi pemegang saham. ROE ini sebesar 20,45, menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang solid relatif terhadap ekuitas pemegang sahamnya. Selanjutnya ada return on capital employed yang berada di angka 4,36%. Bisa dianalisis bahwa return on capital employed ini yang menilai efisiensi penggunaan modal perusahaan. Di angka 4,36% ini menunjukkan tingkat pengambilan yang lebih rendah dari rata-rata dan dapat diindikasi bahwa modal perusahaan tidak digunakan secara efisien. Selanjutnya ada return on invested capital, berada di angka 20,85%. Dianalisis bahwa jika return on invest capital ini mengevaluasi efisiensi penggunaan modal, tapi dengan fokus pada investasi secara keseluruhan. Return on invest capital ini sebesar 20,85%, menunjukkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi yang dapat dianggap positif. Kemudian ada asset turnover, yang mana berada di angka 0,08.
Bisa dianalisis bahwa aset turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan pendapatan dari asetnya. Dengan rasio 0,8 ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan 0,08 dolar pendapatan untuk setiap dolar asetnya. Ini bisa menjadi area yang perlu ditingkatkan lagi. Baik, itu adalah penjelasan dari Key Stat Management Effectiveness. Selanjutnya, kita akan beralih ke Key Stat Net Income. Nah, ini adalah Key Stat Net Income dari BBCA. Yang mana net income ini adalah pendapatan bersih, dengan istilah yang merujuk pada laba bersih suatu perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Ini adalah angka yang memberikan gambaran tentang seberapa menguntungkan suatu perusahaan setelah mempertimbangkan semua pengeluaran dan kewajiban pajak. Semakin tinggi net income, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Nah, di sini kita bisa analisis dari net income BBCA ini terdapat pendapatan dalam miliar. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Berada di tahun 2023 ini, kuartil 1 berada di 11,530, kuartil 2 berada di 12,460, dan kuartil 3 berada di 12,230. Yang kita bisa analisis dari ketiga periode ini yaitu terjadi pertumbuhan yang konsisten ya teman-teman. Di sini terjadi pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mana dari Q1 ini, Q1 2021 juga hingga Q1 2023 juga mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan dari waktu ke waktu serta menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis dari penerimaan pendapatan. Nah, kemudian ada pendapatan tahunan. Di sini terlihat annualis 2023 di angka 48,561. Di tahun 2022 40,736 dan di tahun 2021 31,423. Nah, kita bisa analisis terjadinya peningkatan yang konsisten dalam pendapatan tahunan juga mencerminkan pertumbuhan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Bisa dilihat di sini terjadinya peningkatan dari tahun 2021 yaitu 31,423 menjadi 48,561. Di sini terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan tahunan yang terus meningkat mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan dalam perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada market cap. Nah, di sini market cap ini berada di angka 1,137,212. Nah, kita bisa analisis bahwa di sini juga terdapat enterprise value di bawahnya. Di angka 1,123,356. Kita bisa analisis dari kedua fitur ini, market cap dan enterprise value, yaitu bahwa market cap adalah nilai pasar keseluruhan perusahaan di pasar saham, sementara enterprise value memasukkan hutang dan nilai pasar ekuitas. Perbedaan antara keduanya dapat memberikan wawasan tentang struktur modal dan potensial kelebihan nilai. Market cap yang lebih tinggi bisa menunjukkan kepercayaan investor. Sementara enterprise value memberikan pandangan yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada saham beredar. Di sini kita lihat current share outstanding nih. Berada di angka 123,28. Yang kita bisa analisis dari current share outstanding ini bahwa jumlah saham beredar adalah faktor yang penting dalam perhitungan berbagai metrik keuangan per saham seperti laba per saham atau EPS dan valuasi. Kemudian ada pendapatan TTM di kuartil 3. Di sini di angka dari 2021 di angka 31,423, 2022 40,736 dan 2023 48,202. Kemudian ada most recent quarter. Di sini terdapat di angka, maksudnya most recent quarter ini berada di tanggal
30 September 2023. Bisa dianalisis bahwa pendapatan TTM memberikan gambaran dari sektor terakhir, sementara pendapatan kuartalan terbaru memberikan pemahaman tentang kinerja saat ini. Kemudian ada tanggal laporan terakhir, di sini berada di most recent quarter yang tadi berada di 30 September, yang bisa dianalisis bahwa mengetahui kapan laporan ini dihasilkan membantu dalam memahami relevansi informasi dan kebaruan data. Informasi ini memberikan konteks tentang kebaruan data dan relevansi dengan kondisi pasar saat ini. Baik, itu adalah analisis dari case stat net income. Selanjutnya kita akan menganalisis case stat dari revenue. Nah, di revenue ini yang berada di samping net income, kita bisa klik. Nah, revenue ini adalah atau pendapatan yang merupakan jumlah uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang atau jasanya selama satu periode pada waktu tertentu. Revenue ini merupakan salah satu indikator utama dalam laporan keuangan suatu perusahaan dan mencerminkan pendapatan bruto sebelum mempertimbangkan biaya-biaya operasional, pajak, dan beban-beban lainnya. Semakin tinggi revenue, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Nah, kita bisa analisis dari revenue BBCA ini terdapat kuartil 1, dari sini kuartil 1 dari 2021 itu 20,558 menjadi 25,668. Bisa dianalisis bahwa terjadi pertumbuhan yang konsisten dalam pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis dan kinerja keuangan yang baik. Selanjutnya ada pendapatan tahunan atau annualized dari 2021 yaitu 80,307 menjadi 105,619. Di sini bisa dianalisis bahwa pendapatan tahunan yang terus meningkat menunjukkan pertumbuhan yang solid dalam pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga di sini terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian ada market cap dan enterprise value. Nah, di sini kita bisa lihat market cap-nya berada di angka 1,137212 dengan enterprise value-nya di angka 1,123,356. Di sini kita bisa analisis bahwa perbandingan market cap dengan enterprise value dapat memberikan wawasan tentang struktur modal dan kelebihan nilai. Dan juga ada saham beredar dari current share outstanding di sini di angka 123,28. Bisa dianalisis bahwa informasi ini memberikan konteks tentang seberapa besar perusahaan yang dapat memengaruhi metrik keuangan per saham seperti EPS. Kemudian yang terakhir itu ada tanggal laporan terakhir, yaitu berada di tanggal 30 September 2023. Yang kita bisa analisis bahwa informasi ini membantu memberikan kebaruan data dan relevansi informasi terakhir. Maksudnya informasi terkini. Baik, itu adalah penjelasan dari keystat revenue. Selanjutnya kita akan bahas ke keystat profitability. Nah, di sini keystat profitability ini terdapat tiga keystat lagi. Nah, pengertian dari profitability ini yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuangan dari kegiatan operasionalnya. Ini adalah ukuran sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya dan beban operasional yang dikeluarkan. Profitabilitas adalah salah satu faktor penting yang dinilai oleh investor dan analisis keuangan ketika mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, kita bisa analisis dari ketiga fitur profitability ini, bahwa analisisnya terlihat gross profit margin-nya itu di angka 87,83%, yang mana kita bisa analisis bahwa gross profit margin mencerminkan presentasi laba kotor dari pendapatan. Angka tinggi seperti 87,83% ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki biaya produksi yang efisien dan potensi untuk menghasilkan laba kotor yang besar. Selanjutnya ada operating profit margin berada di angka 55,84.
yang mana kita bisa analisis bahwa operating profit margin ini mengukur efisiensi operasional perusahaan. Margin operasional sebesar 55,84% ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba operasional yang tinggi. Selanjutnya, kita akan beralih ke keystat growth. Nah, growth ini adalah pertumbuhan dalam konteks investasi mengacu pada peningkatan nilai investasi atau perusahaan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan dapat diterapkan pada berbagai aspek dalam dunia investasi, termasuk pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, pertumbuhan harga saham, atau pertumbuhan nilai investasi secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa analisis keystat growth dari BBCA. Terdapat 3, yaitu revenue, gross profit, dan net income. Di sini kita bisa lihat, pertama revenue-nya berada di angka 18,39%. Bisa dianalisis bahwa pertumbuhan pendapatan sebesar 18,39% ini menunjukkan kinerja positif dalam menghasilkan pendapatan selama periode tersebut. Ini dapat disebabkan oleh peningkatan penjualan, ekspansi bisnis, atau peningkatan dalam layanan atau produk yang ditawarkan. Kemudian ada gross profit berada di angka 14,59%. Yang kita bisa analisis dari gross profit ini yaitu pertumbuhan laba kotor sebanyak 14,59% ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Ini juga dianggap sebagai sinyal positif karena perusahaan mungkin berhasil mengoptimalkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitasnya. Dan yang terakhir itu ada net income berada di angka 12,15% yang bisa kita analisis dari 12,15% ini menunjukkan peningkatan dalam keuangan setelah mempertimbangkan semua biaya termasuk beban bunga dan pajak. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitasnya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke fitur keystat selanjutnya yaitu dividen. Jadi, dividen ini adalah sebagian dari laba bersih suatu perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai pembayaran atas kepemilikan saham. Dividen ini dapat dibagikan dalam bentuk uang, saham, atau aset lainnya. Nah, dividen ini merupakan salah satu bentuk return yang dapat diperoleh investor dari investasi saham. Dividen juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi investor selain capital gain. Dividen diputuskan oleh rapat umum pemegang saham atau LUPS. Besarnya dividen yang dibagikan biasanya ditentukan berdasarkan laba bersih perusahaan dan kebijakan dividen perusahaan. Nah, kita bisa analisis dividen dari perusahaan BBCA ini. Terdapat dividennya berada di angka 42,50. Dan juga dividen TTM-nya berada di angka 212,50. Nah, kita bisa analisis dari kedua dividen ini dividen yang dibayarkan dalam TTM menunjukkan total dividen yang diterima oleh pemegang saham selama periode 1 tahun terakhir. Peningkatan 212,50 ini menjadi peningkatan dari 42,50 ini menjadi 212,50 ini dapat menunjukkan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham. Nah, di sini juga ada payout ratio di angka 53,94. Kita bisa analisis dari payout ratio ini mencerminkan presentasi lebih laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen. Dengan payout ratio sebesar 52,04% ini, perusahaan membayar sekitar setengah dari laba bersihnya sebagai dividen, sementara sisanya dapat digunakan untuk investasi atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya ada dividen yield. Nah, di sini berada di angka 2,30%, yang mana kita bisa analisis bahwa dividen yield ini adalah presentasi dividen terhadap harga saham saat ini. Dividen yield sebesar 2,30% menunjukkan seberapa besar pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham sebagai dividen. Dan yang terakhir ada last dividend ex date, berada di tanggal 4 Desember 2023, yang mana tanggal ex dividen ini adalah tanggal di mana pemegang saham tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima dividen yang dinyatakan. Ini memberikan informasi tentang kapan pemegang saham harus membeli saham untuk memenuhi syarat menerima dividen terbaru. Baik, itu adalah penjelasan dari keystat dividen. Selanjutnya kita akan bahas
keystat dari market rank. Di sini kita bisa ketahui bahwa market rank ini adalah ukuran yang menunjukkan posisi suatu perusahaan dalam pasar saham. Market rank dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan, yaitu nilai pasar dari semua saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Market rank dapat digunakan untuk membandingkan kinerja antar perusahaan. Perusahaan dengan market rank yang tinggi umumnya memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar dan dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar dan lebih penting dalam pasar. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita analisis market rank dari BBCA ini, yang mana yang pertama itu ada Piotrowski F-score, berada di angka 6,00. Kita bisa analisis bahwa F-score ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Dengan skor 6,00 ini, perusahaan memiliki beberapa karakteristik keuangan yang positif. Peningkatan skor biasanya dianggap positif. Selanjutnya ada EPS rating, berada di angka 12,00%. Yang mana kita bisa analisis bahwa EPS rating ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memenuhi atau melampaui perkiraan laba per saham. Dengan skor 12,00% ini mungkin menunjukkan adanya penurunan atau kinerja yang kurang baik. Selanjutnya ada relative strength rating, berada di angka 71,15%. Ini kita bisa analisis bahwa indikator kekuatan harga saham relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Skor 71,15% ini menunjukkan performa yang cukup baik, tetapi perlu dipertimbangkan dalam konteks tren pasar secara umum. Selanjutnya ada rank atau market cap. Nah, di sini berada di angka 100,00%. Kita bisa analisis bahwa rank 100,00% ini dalam kapitalisasi pasar menunjukkan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada rank current PE ratio dengan di angka 32,00%. Kita bisa analisis bahwa rank 32,00% ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio harga terhadap laba yang lebih bersih, harga yang lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar perusahaan lainnya. Kemudian ada rank earning yield, berada di angka 63,00%. Yang mana kita bisa analisis bahwa dalam earning yield ini menunjukkan posisi perusahaan dalam imbal hasil laba terhadap harga sahamnya. Nah, di sini juga ada rank PS, rank PB, dan kita bisa analisis dari kedua ini, yaitu peringkat rendah dalam price to sales ini dan price to book ini, PB, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin diperdagangkan dengan valuasi rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Dan yang terakhir ada rank near 52 weeks high, yang mana berada di angka 91,00%, yang mana rank 91,00 ini menunjukkan bahwa harga saham saat ini relatif dekat dengan level tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Baik, itu adalah analisis dari keystat market rank. Selanjutnya kita lihat ke keystat selanjutnya, yaitu income statement. Di sini terdapat 4, yaitu revenue, gross profit, EBITDA, dan net income. Nah, income statement ini adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama suatu perusahaan. Income statement menunjukkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama satu periode waktu tertentu, biasanya dalam bentuk kuartal atau tahunan. Income statement mencatat pendapatan, biaya, dan laba bersih perusahaan yang membantu para pemangku kepentingan termasuk investor dan analisis keuangan untuk memahami sejauh mana perusahaan tersebut menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Nah, kita bisa analisis dari income statement BBC ini, revenue-nya itu berada di angka 102,798 dan gross profit-nya berada di angka 91,729. Kita bisa analisis bahwa pendapatan dan laba kotor yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mempertahankan margin laba kotor yang sehat. Selanjutnya, EBITDA berada di angka 62,847. Dan kita bisa analisis bahwa EBITDA ini adalah ukuran laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.
EBITDA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja operasional yang baik. Dan yang terakhir adalah net income, berada di angka 48,202. Nah, kita bisa analisis bahwa laba bersih yang tinggi atau net income yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan laba bersih yang sehat setelah memperhitungkan semua biaya termasuk bunga dan juga pajak. Selanjutnya ialah fitur key stat balance sheet. Jadi, balance sheet ini adalah neraca keuangan yang mana salah satu laporan keuangan yang paling penting bagi perusahaan. Balance sheet ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Laporan ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan, membantu para pemangku kepentingan untuk memahami struktur keuangan dan stabilitas perusahaan. Jadi kita bisa langsung analisis saja balance sheet dari perusahaan BBCA ini, yang mana terdapat cash quarter-nya sebesar 15,037 dan total asetnya berada di angka 1,381,449 dan total liability-nya berada di angka 1,1453517. Nah, dari ketiga ini kita bisa analisis lagi bahwa perbandingan antara total aset dan total kewajiban memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Jika total aset lebih besar dari total kewajiban, ini menunjukkan ekuitas bersih atau ekuitas bersih positif. Kemudian ada working capital, di sini tidak ada ya, not profit, dan yang kita bisa analisis bahwa working capital ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam 1 tahun ke depan. Working capital yang positif menunjukkan likuiditas yang baik juga. Selanjutnya adalah total equity. Nah, total equity ini berada di angka 235,751. Kita bisa analisis bahwa total ekuitas mencerminkan jumlah yang tersisa setelah membayar semua kewajiban. Ini adalah indikator kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya ada long term debt dan short term debt, ini tidak ada ya, not profit. Lalu ada total debt, berada di angka 1,000. Nah, lalu net debt berada di angka 14,0,37. Kita bisa analisis bahwa total utang mencakup utang jangka panjang dan jangka pendek. Not debt ini adalah total uang dikurangi dengan kas. Angka negatif pada net debt ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada total utangnya, yang dapat dianggap positif dalam konteks likuiditas dan solvabilitas. Baik, itulah analisis dari key stat balance sheet. Selanjutnya kita akan analisis dari key stat cash flow statement. Jadi, cash flow statement ini atau laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang arus masuk dan keluar uang arus kas suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini membantu untuk memahami sumber-sumber dan penggunaan uang tunai dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Nah, kita bisa analisis saja cash flow statement dari perusahaan BBCA ini, yang mana cash from operation ini berada di angka 61,587. Kita bisa analisis bahwa arus kas dari operasional mencerminkan seberapa baik perusahaan menghasilkan uang dari kegiatan inti bisnisnya. Angka positif menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan kas dari operasional. Kemudian ada cash from investing, berada di angka 51,187. Yang mana cash from investing ini adalah arus kas dari investasi yang mencerminkan penggunaan atau sumber kas dari aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset. Angka negatif sumber kas dari aktivitas investasi seperti pembelian atau penjualan aset. Angka negatif menunjukkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang untuk investasi.
Selanjutnya ada cash from financing, berada di angka 25,811, yang mana arus kas dari pendanaan mencerminkan penerimaan atau pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan atau pembayaran hutang. Angka negatif menunjukkan bahwa pembayaran hutang angka negatif menunjukkan pembayaran hutang atau dividen. Selanjutnya ada capital expenditure, berada di angka 3,968, yang mana pengeluaran modal mencerminkan jumlah uang yang dihabiskan perusahaan untuk memperoleh atau meningkatkan aset fisik. Angka negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi dalam aset fisik. Dan yang terakhir ini ada free cash flow, berada di angka 57,619. Dan kita bisa analisis bahwa free cash flow ini adalah jumlah uang yang tersisa setelah mengurangkan capital expenditure dari arus kas operasional. Angka positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki uang tunai yang tersedia setelah memenuhi kebutuhan investasinya. Baik, itu adalah key stat dari cash flow statement. Selanjutnya kita akan menganalisis key stat dari price performance. Nah, price performance atau kinerja harga adalah istilah yang merujuk pada perubahan harga suatu aset atau sekuritas selama satu periode waktu tertentu. Ini adalah cara untuk mengukur sejauh mana nilai suatu investasi telah berubah seiring waktu. Kinerja harga dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, tergantung pada periode waktu yang diperhatikan. Nah, di sini kita bisa analisis price performance BBCA ini dengan tingkat pengembalian harga saham one week price returns-nya itu berada di angka 5,43%. Lalu one month price returns itu berada di angka 1,93%. Kita bisa analisis bahwa pada periode pendek 1 minggu dan 1 bulan ini saham mengalami volatilitas dengan pengembalian yang sedikit negatif pada pengembalian yang positif pada 1 minggu yaitu 5,43 dan juga positif pada 1 bulan yaitu 1,93%. Lalu di sini di 3 month price return-nya di angka 2,50 dan 6 month price return-nya berada di angka 1,93% dan 1 year price return-nya berada di angka 8,53%. Kita bisa analisis bahwa pada periode yang lebih panjang kayak 3 bulan, 6 bulan, dan 1 bulan terjadi sebentar ya. Terjadi penurunan, lalu terjadinya kenaikan lagi pada 1 tahun year price return ya teman-teman. Nah, di sini menunjukkan ketidakpastian atau penurunan minat investor dalam jangka pendek. Kita bisa analisis seperti itu. Selanjutnya ada year to date price returns. Berada di angka 7,89%. Kita bisa analisis bahwa year to date price returns ini menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun ini. Selanjutnya ada 3-year price returns yang tadi ya. 3 years price return ini. Lalu di 5 years price returns di angka 78,61 dan 10-year price returns berada di angka 385,53%. Kita bisa analisis dari ketiga year ini bahwa tingkat pengambilan yang lebih lama yaitu 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam harga saham, mencerminkan performa positif selama periode tersebut ya. Kita bisa lihat sini semuanya positif dan terjadinya kenaikan, menunjukkan adanya performa yang positif selama periode panjang. Selanjutnya ada 52 week high. Nah, di sini kita berada di angka 9,450. Dan 52 week low berada di angka 8,000. Kita bisa analisis dari
kedua ini bahwa range harga saham selama 52 minggu terakhir adalah antara 8 juta sampai dengan dan 9,450. 9.450 dari 8.000 sampai 9.450. Hal ini memberikan informasi tentang volatilitas harga saham dalam setahun terakhir. Baik, itulah analisis dari case stat, semua case stat yang tadi kita bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari fitur stream yang ada di Stockbit ini. Nah, kita bisa lihat di sini di UI dari stream Stockbit, khususnya perusahaan BCA ini, kita bisa lihat streamnya ini terlihat adanya ini di sebelah kanan sini. Kita bisa analisis data keuangan atau pasar saham untuk suatu instrumen finansial dengan kode BBCA nih ya, kode perusahaan BCA ini kodenya BBCA. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada LAS 9,225. Dengan harga terakhirnya ini kita bisa lihat ya, berarti harga terakhirnya LAS ini berarti harga terakhir 9,225. Nah, di sini kita lihat nih, terdapat pref atau sebelumnya kita lihat berada di angka 9.050. Kemudian di open atau dibuka ini kita lihat di angka 9,125 dan di high ini kita lihat high berada di angka 9,225. Dan juga ada di low nih berada di angka 9,075 dan di CHG ini kita bisa lihat atau perubahan harga tertinggi adalah positif 175 dan juga persenannya kita bisa lihat di angka 1,93%. Lotnya kita bisa lihat di sini ada 2,750 dan val atau nilainya ini berada di angka 2,522,3. Dan average atau AFG ini rata-ratanya kita lihat ada di angka 9,172. Nah, dengan informasi-informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen finansial ini yang diidentifikasi dengan kode BPCA memiliki harga yang stagnan atau perubahan nol dalam periode yang diamati. Harga tertinggi dan terendah juga memberikan gambaran tentang kisaran pergerakan harga selama periode tertentu. Jumlah lot dan nilai memberikan wawasan tentang volume dan nilai total instrumen finansial yang diperdagangkan. Nah, kemudian kita bisa lihat di bawahnya ini, kita bisa lihat ada fitur trade book. Nah, fitur trade book ini kita bisa lihat bahwa terdapat price di sini dan time ya. Kita bisa lihat kedua ini. Price atau harga ini kita bisa lihat price saat ini berada di angka 9,225 dan harga sebelumnya berada di angka 9,175. Harga sebelumnya lagi berada di angka 9,150 dan harga yang terendah dicatat sebagai 9,075. Selanjutnya ada buy lot. Di sini kita lihat jumlah lot yang dibeli. Ada pembelian sebesar 646,074 pada harga price nih, berarti pada harga 9,25 ini. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini terdapat pembelian 222,420 nih dengan harga 9,175. Dan ada pembelian 183,353 dengan harga 9,150. Dan di sini terlihat bahwa tidak ada pembelian pada harga 9,075. Lalu kita bisa lihat di sebelahnya ada sell lot atau jumlah lot jual.
Di sini kita bisa lihat bahwa ada penjualan 439,668 pada harga 9,225, dan di sini kita lihat tidak ada penjualan pada harga 9,175. Kita bisa lihat di sini juga ada buy frek atau frekuensi pembelian. Kita bisa lihat bahwa pembelian dilakukan sebanyak 5.442 kali pada harga 9.225. Lalu di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada pembelian pada harga 9.075. Lalu di sampingnya kita bisa lihat ada sell frek atau frekuensi penjualan. Di sini penjualan dilakukan sebanyak 744 kali pada harga 9.225, dan kita bisa lihat di bawahnya lagi bahwa tidak ada penjualan pada harga 9.175. Nah, itu adalah analisis dari Tradebook-nya BBCA. Bahwa kita bisa analisis ya, bahwa dari Tradebook ini kita bisa analisis bahwa terdapat variasi harga selama periode tertentu dengan beberapa pembelian dan penjualan yang tercatat. Frekuensi pembelian ini dan penjualan memberikan gambaran tentang seberapa aktifnya perdagangan pada masing-masing harga. Dan juga jumlah lot. Jumlah lot ini yang dibeli dan dijual memberikan informasi tentang volume perdagangan. Nah, kita bisa lihat ya di sini Tradebook BBCA. Nah, untuk Tradebook tadi kalau tadi untuk Tradebook price, selanjutnya kita bahas Tradebook time-nya BBCA. Kita bisa klik saja di sampingnya price. Nah, di sini akan muncul analisis data trading Tradebook untuk instrumen finansial BBCA dengan mempertimbangkan waktu atau time yang tercatat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada waktu ke-9, pembelian atau buy lot ini pembelian buy lot di jam 9 yaitu sebesar 9,986,154 dengan persenan 62% dan sell-nya 38%, atau persentase penjualannya sebesar 38%, dan sell lot-nya atau penjualannya sebesar 232,792. Dan kemudian di jam-jam seperti 9.30 dengan buy lot-nya sebesar ini, persenannya sebesar 31, penjualannya sebesar 69%, dan penjualan sell lot ini berada di angka sekian. Kemudian juga untuk waktu-waktu berikutnya sama ya, kita bisa lihat sini dari Tradebook time-nya BCA. Nah, dari Tradebook BCA ini, yang time-nya ini, kita bisa analisis bahwa data ini memberikan wawasan tentang aktivitas perdagangan pada berbagai waktu selama hari perdagangan. Presentasi pembelian dan penjualan dapat memberikan indikasi sejauh mana investor lebih cenderung untuk membeli atau menjual pada waktu tertentu. Juga volume pembelian dan penjualan buy lot dan sell lot memberikan informasi tentang aktivitas perdagangan pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jam 16 ya, 16.00 terjadi penjualan tanpa adanya pembelian. Mungkin menunjukkan aktivitas jual besar-besaran sebelum penutupan pasar. Baik, itulah tadi analisis dari Tradebook time-nya BBCA. Selanjutnya kita bisa lihat ke bawahnya, di sini ada terlihat katalog. Nah, katalog ini ialah katalog dari
perusahaan BBCA ini. Nah, katalog ini ialah kita bisa lihat ada bank, di sini terdapat bank, bahwa maksud dari katalog ini adalah jenis dari perusahaan BBCA ini. Nah, jenis dari BBCA ini yaitu ada bank. Nah, kita bisa lihat ini bank ini adalah istilah umum yang mengacu pada lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Kemudian ada Prim Bank 10. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 10 saham bank dengan kinerja terbaik. Lalu ada IDX LQ45 LCL dengan indeks yang terdiri dari 45 saham LQ45 dengan kapitalisasi pasar yang rendah. Selanjutnya ada E-grade yang mana adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki peringkat kredit yang baik. Selanjutnya ada ESG Kihati. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki kinerja baik dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG dan sektor kesehatan. Selanjutnya ini ada ESGS Kehati dengan indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki kinerja baik dalam aspek ESG dan sektor kesehatan. Selanjutnya ada IDX Finance. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang bergerak di sektor keuangan. Lalu di IDX 80, nah ini adalah indeks yang terdiri dari 80 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar. Selanjutnya ada IDX ESGL. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki kinerja baik dalam aspek ESG. Lalu ada IDX 30, adalah indeks yang terdiri dari 30 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tinggi. Lalu ada IDX G30. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 30 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan pertumbuhan yang tinggi. Lalu ada IDX HIDIF-EV20. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 20 saham dengan dividen yield tertinggi. Lalu ada MNC 36. Ini adalah indeks yang terdiri dari 36 saham yang dikelola oleh MNC Asset Management. Lalu investor 33. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 33 saham yang dikelola oleh PT Investor Mega Investama. Lalu ada Infobank 15. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 15 saham bank yang dikelola oleh Infobank. Lalu ada IDX 30. Adalah indeks yang terdiri dari 30 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar. Lalu ada Sri Kehati. Ini adalah indeks yang terdiri dari saham-saham yang memiliki kinerja baik dalam aspek ESG dan sektor kesehatan. Dan ada Kompas 100. Nah, ini adalah indeks yang terdiri dari 100 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tinggi. Lalu ada Bisnis 27. Ini adalah indeks yang terdiri dari 27 saham yang dikelola oleh PT Bisnis Capital Sekuritas. Ada MBX, adalah indeks yang terdiri dari 10 saham perbankan dan keuangan yang dikelola oleh PT MNC Sekuritas. Dan yang terakhir tentunya BBCA ini masuk kepada katalog LQ45, yang mana LQ45 ini adalah indeks yang terdiri dari 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas yang tinggi. Nah, kita bisa lanjut ke analisis dari analisis dari 37 analisis rating for BCA mungkin ya. Kita bisa lihat sebentar di sini. Nah, mungkin di fitur analisis, coba kita cek sini, kita analisis, fitur analisis. Nah, di sini terlihat bahwa 36 analis rating for BBCA. Data 36 analis for BBCA ini menyajikan pandangan analisis keuangan terkait saham Bank Sentral Asia. Mari kita identifikasi dan jelaskan makna dari data-data ini. Nah, di sini terlihat bahwa buy atau beli jumlahnya berada di angka 29. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 29 analis merekomendasikan untuk membeli saham BBCA. Rekomendasi beli
seringkali diartikan sebagai pandangan positif terhadap prospek pertumbuhan atau kinerja saham tersebut. Lalu ada hold di sini, berada di angka 6. Angka 6 ini berarti ada tandanya ada 6 analis yang merekomendasikan untuk menahan atau tidak melakukan tindakan apapun terkait dengan saham BBCA. Ini bisa berarti bahwa mereka melihat saham ini sebagai investasi yang stabil tanpa terlalu banyak perubahan yang diharapkan. Lalu di sini ada sell dengan angka 1, yang mana hanya satu analis yang merekomendasikan untuk menjual saham BBCA. Rekomendasi jual seringkali diartikan sebagai pandangan negatif terhadap prospek pertumbuhan atau kinerja saham tersebut. Nah, kita bisa analisis nih dari 36 analis rating for BBCA ini, bahwa kita bisa analisis bahwa mayoritas analis sebanyak 29 dari 36 ini memberikan rekomendasi beli yang dapat dianggap sebagai indikasi positif terhadap saham tersebut. Rekomendasi tahan atau hold ini dari sebagian analis dari memungkinkan menunjukkan ekspektasi bahwa saham tersebut mengalami pergerakan yang kurang signifikan dalam waktu dekat. Lalu ada rekomendasi jual di sini. Dari satu analis mungkin disebabkan oleh pandangan negatif terhadap prospek saham atau mungkin adanya perubahan dalam fundamental perusahaan. Lalu kita bisa lihat di bawahnya itu ada analyze price target for BBCA. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data analis price target for BBCA ini memberikan gambaran tentang perkiraan harga saham Bank Sentral Asia menurut para analis keuangan. Mari kita identifikasi dan jelaskan makna dari data ini. Nah, di sini terlihat ada current, yaitu sebesar atau current atau harga saat ini. Harga saat ini yaitu berada di angka 9.225. Ini adalah harga terkini dari saham BBCA di pasar. Lalu ada low di sini. Nah, low ini adalah harga terendah. Nah, low ini kan harga terendah. Harga terendah yang diprediksi oleh para analis adalah sebesar 9.000. Ini adalah perkiraan harga terendah yang diharapkan oleh analis untuk saham tersebut dalam periode tertentu. Lalu ada target. Nah, di sini berada di angka target atau harga target rata-rata berada di angka 10.003,8. Harga target rata-rata yang diprediksi oleh para analis adalah sebesar 10.003,8. 308. Ini adalah harga yang dianggap mungkin dicapai oleh saham BBCA dalam periode tertentu berdasarkan penilaian para analis. Lalu di sini ada high atau berada di angka atau high atau harga tertinggi berada di angka 12.100. Harga tertinggi ini diprediksi oleh para analis adalah sebesar 12.100. Ini adalah perkiraan harga tertinggi yang diharapkan oleh analis untuk saham tersebut dalam periode tertentu. Nah, jadi dari analyze price target for BBCA ini kita bisa analisis lagi sendiri bahwa dari analisis saya ini bahwa harga saham saat ini yaitu 9.225 ini berada di bawah harga target rata-rata, yaitu berada di, maksud saya harga saham saat ini yaitu 9.225 ini berada di harga target berada di bawah harga target rata-rata sebesar 10.308, menunjukkan potensi kenaikan menurut analis. Nah, harga tertinggi yaitu 12.100 ini memberikan gambaran bahwa beberapa analis mungkin melihat potensi kenaikan signifikan dalam jangka waktu yang diantisipasi. Lalu harga target terendah 9.000 ini memiliki skenario terendah yang diharapkan oleh analis, dan saham saat ini berada di atas tingkat ini. Lalu kita lihat di bawahnya, kita bisa analisis bahwa di sini ada analis consensus estimate. Nah, kita bisa lihat di sini ada angka-angka dari revenue, profit, dan net income, dan EPS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data analis consensus estimate ini memberikan perkiraan konsensus dari para analis terkait pendapatan revenue, laba operasional atau operating profit, laba bersih atau net income, dan pendapatan per saham atau EPS untuk Bank Sentral Asia ini dalam beberapa tahun ke depan.
Nah, di sini kita lihat bahwa revenue atau pendapatan ini di tahun 2022 yaitu perkiraan sebesar 88,825 miliar. Nah, di tahun 2023 yaitu pendapatannya diperkirakan meningkat menjadi 100,362 miliar. Dan di tahun 2024 pendapatan perkiraan lebih lanjut meningkat menjadi 109,884 miliar. Kemudian ada laba operasional atau operating profit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 laba operasional diperkirakan sebesar 50,467 miliar. Lalu di tahun 2023 laba operasional diperkirakan meningkat menjadi 59,666 miliar, dan di tahun 2024 laba operasional diperkirakan lebih lanjut meningkat menjadi 63,550 miliar. Lalu di sini ada laba bersih atau net income berada di tahun 2022 berada di angka dengan laba bersih perkiraan sebesar 40,736 miliar, dan di tahun 2023 laba bersih perkiraan meningkat menjadi 48,859, dan di tahun 2024 laba bersih perkiraan lebih lanjut meningkat menjadi 53,303 miliar. Lalu yang terakhir di sini ada EPS atau pendapatan per saham. Di sini kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 pendapatan per saham diperkirakan sebesar 330,45 miliar, dan di tahun 2023 pendapatan per saham diperkirakan meningkat menjadi 397,24 miliar, dan di tahun 2024 pendapatan per saham diperkirakan lebih lanjut meningkat menjadi 433,13 miliar. Nah, dari analisis konsensus estimate ini bisa dianalisis bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam semua kategori pendapatan, laba operasional, laba bersih, dan pendapatan per saham dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Peningkatan ini dapat mencerminkan pertumbuhan perusahaan yang diantisipasi oleh analisis keuangan. Kemudian para investor ini juga sering menggunakan data ini untuk membantu perkiraan kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi. Penting untuk diingat bahwa proyeksi ini bersifat perkiraan dan dapat berubah seiring waktu tergantung pada kondisi pasar dan kinerja perusahaan aktual. Nah, kemudian kita bisa analisis dari fitur finansial. Nah, di fitur finansial ini kita bisa lihat bahwa data keuangan menunjukkan performa finansial Bank BCA dalam beberapa kategori selama beberapa periode tertentu. Nah, di sini kita lihat bahwa pendapatan dalam miliar IDR ini kita bisa lihat di Q3-nya ini di 2023 hingga titik Q4 ini 2008 ya, mungkin di sini kita lihat 2008. Nah, di sini kita lihat Q3 di 2008, maksudnya Q4 di 2008, total pendapatan berkisar antara tadi 4.304 miliar hingga 27,092 miliar. Pendapatan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, mencerminkan kinerja positif perusahaan. Lalu di sini juga tadi ada beban pokok penjualan, ada laba kotor, beban usaha, laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan, jumlah laba komprehensif. Yang mana kita bisa analisis dari fitur finansial dari Stockbit BBCA ini, yaitu bahwa pendapatan laba kotor dan laba usaha cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Beban usaha juga meningkat, tetapi pertumbuhan laba usaha yang signifikan menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Kemudian laba bersih tahun berjalan menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah mempertimbangkan pajak, dan terakhir jumlah laba komprehensif mencerminkan dampak elemen lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Nah, di sini juga ada key ratio nih. Di sini key ratio kita bisa lihat
bahwa jumlah saham beredar nih, ada share outstanding, mewakili total jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh seluruh pemegang sebelumnya. Di sini kita bisa tetap konstan sepanjang kuartal pada 123,28 miliar saham. Lalu ada earning per share, mengindikasikan profitabilitas perusahaan dan dihitung sebagai laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Bermacam-macam sepanjang kuartal dengan puncak pada 354,61 IDR di Q4. Jadi Q4 sini tadi kita lihat Q4 dan variasi pada kuartal berikutnya. Lalu kita bisa lihat ada price to earnings ratio. Nah, kita bisa lihat bahwa menunjukkan valuasi dalam perusahaan yang dengan membandingkan harga pasar saat ini per saham dengan pendapatan per saham. Nah, di sini juga mengalami fluktuasi mencapai puncak 121,90 pada kuartal 1 2022 dan menunjukkan variasi dari waktu ke waktu. Lalu di sini juga ada price to sales ratio nih. Nah, di sini kita bisa lihat itu membandingkan kapitalisasi pasar perusahaan dengan pendapatannya. Menunjukkan beberapa volatilitas dengan nilai tertinggi pada 51,61 di kuartal 2 2022. Lalu ada EBITDA, lalu ada return on asset, lalu ada return on equity, return on capital employed, ada interest coverage. Nah, bisa kita analisis dari key ratio ini bahwa kinerja pendapatan perusahaan mengalami fluktuasi. Rasio valuasi ini atau P ratio price to sales ini menunjukkan variasi dari waktu ke waktu. EBITDA mengalami tren peningkatan, menunjukkan peningkatan kinerja operasional. Lalu rasio pengembalian atau rasio pengembalian atau ROA ini, ROA atau ROE atau ROC ini menunjukkan fluktuasi tetapi secara umum menunjukkan efisiensi yang baik. Lalu kurangnya data untuk interest coverage membuat sulit untuk menilai kemampuan perusahaan menutupi biaya bunganya. Lalu di sini ada seasonality ya. Di sini kita bisa lihat di sini fitur seasonality kita bisa lihat untuk kinerja saham BBCA-nya. Lalu kita bisa lihat juga di sini terdapat fitur comparison. Kita bisa lihat comparison di sini juga bisa kita lihat comparison. Nah, ini kita bisa lihat banyaknya dari perusahaan-perusahaan lainnya. Kita bisa banding-bandingkan dengan analisis dan identifikasi beberapa metrik finansial untuk beberapa bank besar di Indonesia, yaitu seperti BCA, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, Bank Mandiri atau BMRI, dan Bank Negara Indonesia atau BBNI. Kita bisa lihat dari valuasi saham-sahamnya. Di sini ada current pay ratio, earning yield, current price to sales, current price to book value, ada EV to EBIT, market cap, dan juga ada profitabilitasnya. Di sini kita bisa lihat ada gross operating, ada return on asset, day sales outstanding, dan juga di sini ada solvabilitas. Lalu kita bisa lihat juga ada debt to equity ratio, ada interest coverage, kinerja harga saham, dan lainnya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap bank memiliki karakteristik dan performa berbeda. Analisis ini memberikan pemahaman awal, tetapi keputusan investasi seharusnya melibatkan penelitian lebih lanjut dan pertimbangan yang cermat termasuk kondisi ekonomi dan industri. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.